Selanjutnya kami akan melanjutkan ke pembicara kedua kita, yakni Bapak Dr. Andus Martinus Miroto, MFA. Dr. Andus Martinus Miroto, MFA adalah dosen di program studi seni tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Beliau menuntaskan program sarjana di ISI Yogyakarta pada tahun 1986, mendapatkan beasiswa dari Goethe Institut untuk mempelajari modern dance dan Wuppertal Tanztheater di bawah bimbingan langsung Ina Bosch di Jerman pada 1987 sampai 1988. Program Master of Fine Art di bidang tari ditempuh di University California of Los Angeles, Amerika Serikat, dan selesai pada tahun 1995. Sedangkan gelar doktor dalam bidang seni tari diperolehnya dari ISI Yogyakarta pada tahun 2014. Selain aktif mengajar, meneliti, dan berkarya cipta tari, Dr. Andus Martinus Miroto, MFA juga kerap kali diminta untuk menjadi pembicara atau memberikan seminar dan workshop di bidang tari oleh berbagai institusi di dalam maupun di luar negeri. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir diantaranya seminar dan workshop dengan judul Creative Innovative Thinking of Dance di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2019 dan program belajar bersama Maestro dari Kemendikbud pada tahun 2018 di Yogyakarta. Penghargaan Kebudayaan Indonesia dari Kemendikbud di tahun 2019 pun pernah diperoleh beliau sebagai inovator pada kategori seni. Baiklah, demikian informasi ringkas mengenai pembicara kita yang kedua. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andus Martinus Miroto, MFA, untuk menyampaikan bahasannya dengan judul Tari dan Teknologi dalam waktu kurang lebih 40 menit. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Agung, moderator. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah pisang dari Yogyakarta. Saya senang bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Saya mencoba bikin puisi mendadak ini tadi karena tadi openingnya ada puisi. Dan di Sumatera ini memang luar biasa ya. Puisi itu sumber penciptaan karya seni sebenarnya luar biasa. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor UNP, Bapak Dekan, FBS, kemudian Ketua Jurusan Sidrata Asik, para peserta seminar, panitia semuanya yang saya hormati. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Ini luar biasa, dengan teknologi kita bisa bertemu di sini. Belum pernah saya bertemu dengan Mas Yudi, Dr. Ayu juga belum pernah, meskipun Dr. Ayu di Jogja, tapi sekarang ada kesempatan bertemu di sini. Maka teknologi memang bisa mempertemukan kita, meskipun dalam wujud yang virtual. Presentasi saya ini berjudul Tari dan Teknologi. Mohon ini saya sudah share screen. Sudah masuk belum ya? Belum, Pak. Coba ini.
Oh, sebentar. Ini kenapa ya? Depan. Belum? Belum masuk? Belum, Pak. Oke, ini apakah coba ya sekarang coba klik. Nah, Nah, baru. sekarang Oke, Pak. masuk ya. Ya, ini namanya teknologi seperti ini. Baik, saya akan mulai. Tadi Dr. Yudi sudah menyampaikan ya, menyinggung bahwa dunia penciptaan tari atau seni pertunjukan di era digital ini memang mesti kemudian meluas gitu. Kolaborasi mesti melibatkan ahli-ahli digital. Ini juga saya alami, Dr. Yudi. Jadi ini memang benar dan ini perlu mindset yang baru. Kalau dulu kan kolaborasi biasanya kurang menyentuh bidang teknologi dan sekarang ini memang harus ya, karena tidak ada pilihan. Karena kecenderungannya adalah ke karya-karya yang bersifat virtual. Saya bukan ahli teknologi, jadi kalau saya bicara soal teknologi di sini itu adalah berkaitan dengan perspektif saya sebagai penari dan sebagai koreografer gitu. Jadi saya tidak akan secara rinci menjelaskan tentang teknologinya, tetapi bagaimana teknologi itu mempengaruhi dunia tari gitu ya. Menurut Francis Lim, teknologi itu adalah perangkat dan atau metode untuk menyingkap, menemukan dan mentransformasikan realitas dari satu keadaan ke keadaan lain. Teknologi berfungsi sebagai mediasi antara manusia dan dunia. Manusia dan teknologi. Jadi disampaikan tadi bahwa teknologi itu kan sebagai media gitu ya. Jadi kalau ada manusia melihat dunia gitu, menggunakan teknologi, misalnya saya ini pakai kacamata ini kan dalam rangka untuk supaya saya bisa membaca gitu ya. Ini teknologi, karena basic pengertian dasar dari teknologi sebenarnya alat. Tapi alat itu kini menjadi luar biasa, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Yudi tadi. Jadi melalui teknologi manusia itu melihat dunia gitu, memecahkan, menganalisis dan seterusnya. Misalnya kita ini melihat dunia ini ada ancaman karena COVID gitu dah. Kemudian orang menciptakan masker gitu. Di kampung saya ibu-ibu yang tukang jahit juga bikin gitu ya. Yang dulu sebenarnya enggak, itu karena melihat dunia, kenyataan dunia. Misalnya ada orang yang kemudian ada alat-alat makeup, kemudian bikin karya seni, yaitu berbentuk makeup gitu. Jadi, namun ketika manusia itu memandang dunia, terutama dalam konteks penciptaan dalam seni pertunjukan, dunia ini dilihat itu juga berkaitan dengan pengalaman masing-masing gitu ya. Jadi ada pengalaman personal dan juga pengalaman profesional. Jadi pengalaman-pengalaman itu kemudian
mempengaruhi bagaimana cara pandang kita terhadap dunia ini. Makanya tidak jarang anak-anak muda dan para seniman itu kalau menciptakan karya seni itu ya dipengaruhi oleh pengalaman personal dan pengalaman profesional. Bahkan para peneliti ketika menentukan topik pun sangat sering dipengaruhi oleh dua macam pengalaman ini. Jadi pada dasarnya manusia melihat dunia, lalu kemudian berdialog, lalu seandainya di dunia itu ada bahan kayu, batu, atau manusia dan lain-lain, kemudian manusia itu kemudian menciptakan karya. Jadi kalau misalnya seorang seniman melihat bahan batu atau kayu bisa jadi patung. Kalau penari, koreografer dengan bahan penari ya gitu ya. Karena penari itu juga alat gitu ya sebagai bahan. Itu jadilah karya tari. Lalu bagaimana hubungan antara tari dan teknologi? Jadi oh ya, moderator Mas Agung, tolong nanti dikasih tahu ya kalau terlalu panjang ya. Siap. Kasih ingatan ya. Teknologi selalu mempengaruhi kebudayaan manusia termasuk dalam dunia penciptaan karya tari. Misalnya ya Loy Fuller itu sangat terkenal untuk di dunia tari. Dia yang pertama kali merespon temuan listrik, ya lampu listrik tahun 1870-an. Lalu dia menciptakan karya tari berjudul The Serpentine gitu ya. Ini tahun 1889. Jadi kira-kira 10 tahun setelah munculnya lampu listrik, kemudian ada koreografer yang merespon dan menciptakan karya yang menggunakan tata cahaya lampu listrik. Saat itu dia pakai warna-warni, ada hijau, ada biru, dan seterusnya. Yang kemudian berkembang sampai sekarang. Kemudian Alvin Nicolai, ketika ada temuan slide projector tahun 50-an, dia 10 tahun kemudian itu juga menciptakan karya. Ya. Itu berjudul Echo. Ya. Nah, sekarang di abad 21 ini ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi cyberspace yang menghubungkan antar manusia secara global melalui teknologi telepresensi atau telepresence. Seperti sekarang ini kita sebenarnya sedang menggunakan teknologi telepresensi. Jadi kita terhubung. Dan ini merupakan hal yang sangat lazim sekarang di mana-mana. Baik di desa maupun di kota orang menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi telepresensi amat mudah didapatkan melalui misalnya ada WeChat, ada Skype, ada Hangout, banyak sekali macam-macamnya, termasuk yang sekarang kita lakukan dengan Zoom. Nah, ketika tari di tengah pandemi sedang terjadi sekarang ini, maka ide atau tema itu juga terpengaruh ya. Misalnya kemudian muncul tari virtual. Itu sangat sangat digemari sekarang ini. Jadi jarang sekali kita menemukan tari yang offline ya. Tetapi karya tari yang bersifat virtual berbentuk video itu sangat menjadi kecenderungan sekarang. Jadi kalau idenya itu membuat tari virtual, kemudian konsepnya dia mungkin membuat video atau film tari. Ini sangat lazim sekarang. Lalu mediumnya ditambah sekarang. Seperti yang disampaikan tadi bahwa
sekarang ini mediumnya bertambah dengan digital, kamera dan kawan-kawannya, ada lighting dan seterusnya. Prosesnya pun berbeda, karena di dalam penciptaan video itu mirip dengan kalau bikin film ya, ada pra-produksi, produksi, pasca produksi, ada editing, dan seterusnya. Ini juga membuat kita mesti memiliki mindset yang berbeda ya dengan prosesnya ini, karena berbeda dengan ketika kita membuat karya seni yang dalam dalam ruang dan waktu yang nyata. Lalu produknya adalah tayang karya, jadi bukan pertunjukan tetapi ditayangkan. Nah, ini saya ingin mencoba menyoroti sedikit ya tentang film tari itu. Jadi film tari itu memang sedang ngetren sekarang, tetapi memang kita perlu belajar ya. Saya mengatakan kita karena ini barangkali ada teman-teman yang memang kreator gitu, atau kalau pendidik juga bisa mengingatkan kepada anak didik gitu. Seperti disampaikan tadi bahwa pertunjukan tari virtual itu kemudian tidak ditonton secara langsung, tetapi ditransmisikan ke dunia gitu ya. Penontonnya jadi banyak banget, tidak terbatas gitu. Nah, ada 10 peralatan atau pendekatan komposisi di dalam videografi. Ada shot size and lenses, kemudian kamera high and angle, kamera motion, ini tentang ruang, kemudian light, kemudian line, linear, dan seterusnya. Ini ada 10 ya, yang saya tidak ingin kupas, tetapi saya sangat tertarik dengan karya-karya teman-teman sekarang yang memang menggunakan kamera ya. Jadi ada sebenarnya kalau kita menggunakan kamera, ini mungkin memang kita perlu ya ada ahli videografi gitu ya. Tetapi setidaknya kita bisa membicarakan karena teknologi itu sudah benar-benar nggak bisa dihindari. Kita mendadak kita semua jadi fotografer. Nah, masalahnya sering kurang mempelajari sinematografi kan. Bagaimana gerakan kamera itu ada naik turun, tilt up down, kemudian pan kanan ke kiri, kemudian push in out gitu ya, paralel dan seterusnya, handheld. Nah, ini menarik sekali bahwa saya ini sekarang sedang di Jakarta gitu, di sela-sela menjadi Yuri Peksiminas. Saya ingin menayangkan video dulu tentang bagaimana teman-teman kita menciptakan karya yang berkaitan dengan teknologi kamera itu. Silahkan video 1 ditayangkan, dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kamera itu single ya. Oh ini oke. Yang ini adalah menggunakan tracking ya. Jadi kamera mengikuti gerakan penari. Ini kebetulan dari Andalas, Sumatera Barat. Ini menarik sekali karena kolaborasi antara kamera, koreografer, dan penari itu sangat kelihatan di sini. Bahwa penarinya itu diikuti oleh kamera. Jadi ini dengan teknik tracking ya. Jadi ini menggunakan stabilizer. Ini memang di tempat saya patah-patah, tapi teman-teman bisa menyaksikan di YouTube kalau mau. Ini salah satu contoh karya tari yang
menggunakan teknologi digital, kolaborasi dengan kameramen yang sangat apik, karena kameramennya pun harus hafal dengan koreografi. Jadi tidak sekedar kameramen datang kemudian melakukan dokumentasi, tidak, tetapi ini benar-benar menunjukkan karya kolaborasi yang sangat apik. Kemudian coba video yang kedua ya. Coba video yang kedua. Nah, contoh video yang kedua adalah bagaimana kamera itu single frame, tetapi perhitungan yang sangat apik dari karya ini adalah pemilihan ruang. Jadi di sini ruang itu sangat bagus itu, tata cahayanya bagus. Ini kamera tidak ya. Jadi di satu sisi kamera itu bisa satu frame gitu ya, tetapi yang sangat penting diperhatikan adalah cahaya frame-nya itu sendiri harus bersih. Ada saya lihat beberapa karya yang frame-nya bagus, tetapi di baliknya itu ada mobil yang lewat, ada yang ayam lewat gitu. Jadi tidak jernih ya. Jadi ini saya ingin menanggapi sedikit tentang kecenderungan teman-teman sekarang yang menggunakan kamera untuk menciptakan atau memproduksi video tari. Jadi kamera itu bisa ngikutin gerakan atau koreografi, tapi juga bisa dalam satu frame. Yang sangat dipertimbangkan memang faktor cahaya ya. Cahaya di dalam film itu sangat penting sekali, yang itu kadang-kadang sering kurang mendapatkan perhatian. Sekarang saya share lagi. Apakah sudah bisa masuk? Saya lanjutkan PowerPoint-nya. Masuk ya? Oke. Berikutnya adalah ketika manusia dengan teknologi atau para seniman yang mencoba untuk memecahkan masalah gitu ya dengan dunia ini dan menggunakan alat teknologi, terutama teknologi digital, tentunya akan melahirkan genre-genre baru ya. Ini yang saya pikirkan gitu. Jadi ini ada seni pertunjukan, kemudian sekarang ada seni pertunjukan virtual misalnya. Tapi kita juga bisa meningkatkan misalnya bentuk-bentuk multimedia, dance film, telepresensi, kemudian hologram atau holografis, kemudian pertunjukan digital, kemudian telepresensi holografis, kemudian ada juga augmented reality, lalu virtual reality. Ini di Jogja sedang saya tanggal 30 diundang untuk melihat karya seni anak ini, teater tapi menggunakan virtual reality. Jadi menggunakan cara ngelihatnya pakai alat semacam kacamata gede gitu ya.
Lalu realitas teleholografis ini sebenarnya yang saya tawarkan. Jadi kalau multimedia itu memang kita sudah tahu ya, itu menggunakan macam-macam alat gitu ya. Jadi bisa diartikan sebagai integrasi dan strategi interdisiplin untuk mengekspresikan suatu hal atau isu berdasarkan pengalaman subjektif individual maupun sosial. Ini menurut Parker dalam bukunya yang berjudul Multimedia. Nah, multimedia is form of communication that combines different mediums such as text, audio, images, animation, dan lain-lain. Nah, ini transmedia ini menarik ya. Jadi kalau yang saya pahami bahwa kalau multimedia itu masih kelihatan ya, oh itu Wiroto mencampur dengan video mapping ya, misalnya gitu. Masih bisa dipisahkan gitu. Itu yang saya tangkap ketika kami berdiskusi dengan beberapa ahli gitu ya. Tapi kalau transmedia itu sudah tidak bisa dipisahkan. Kalau melihat gambar ini salah satu karya saya yang berjudul Body in Between. Ini holografisnya atau hologramnya mana, kemudian penari yang real yang mana. Itu kadang-kadang penonton tuh kacau gitu. Lalu yang muncul adalah satu kesatuan ruang dan waktu itu ya. Tetapi sebenarnya ini yang satu berada di Taipei, yang satu berada di Jogja. Yang di kiri, yang duduk itu di Taipei dengan ruangnya, itu namanya Yutsen Liu. Ini karya saya tahun 14, jadi 6 tahun yang lalu saya sudah memang senang sekali bermain-main dengan teknologi ya. Kemudian yang di kanan ini adalah Endah Laras, itu berada di panggung. Jadi Yutsen itu di kosnya itu. Lalu itu disatukan di dalam satu bentuk pertunjukan realitas teleholografis. Nah, ini juga yang satu kelihatan melayang itu sebenarnya berada di Jogja, yang satu yang putih itu ada di New York, itu namanya Kayla Barkin. Memang 6 tahun yang lalu untuk mencari kamera, mencari proyektor yang bagus susah banget, dan teknologi untuk nyambung ke New York segala macam itu perjuangan yang luar biasa. Sekarang ini sudah jauh lebih mudah ya, jauh sekali. Bahkan mungkin hologram itu juga sudah hal yang biasa. Tapi 6 tahun yang lalu itu susah. Lalu pertunjukan digital itu memang melibatkan komputer, biasanya recorded ya. Bisa juga hologram tetapi recorded. Sedangkan kalau yang pertunjukan realitas teleholografis yang saya tawarkan itu memang live. Artinya real time. Tetapi waktunya, ruangnya berbeda. Virtual reality ini biasanya memakai kayak kacamata gitu. Ini sedang dieksplor di Jogja dan anak-anak muda bikin gitu. Tanggal 30 nanti saya diundang untuk melihat. Saya harus menunggu dulu ini. Tetapi menarik sekali ya bahwa teman-teman merespon dunia teknologi ini untuk menciptakan karya tari. Kalau augmented reality itu sebenarnya intinya kan realitas bertambah ya. Realitas bertambah. Jadi nanti kalau seperti di Jakarta saya kira sudah ada ya. Kalau kita punya HP gitu kemudian begini gitu. Itu mencari kafe gitu, mencari kopi di mana gini sudah muncul nanti informasi seperti kalau dalam gambar ini ada gambar yang bertambah di situ. Nah ini juga saya respon ya, membuat semacam ini. Jadi penari ini di dalam ruang gitu, kemudian saya tambahkan orang lain. Jadi kalau kita melihat gambar yang di kanan, penari nila itu yang di kiri itu real. Nah, ketika masuk di dalam gambar, dia sudah ada penambahan realitas. Ini adalah tafsir saya sebagai seorang penari koreografer terhadap augmented reality yang barangkali sangat berbeda penerapannya di
dunia bisnis gitu ya. Karena dunia bisnis punya cara sendiri untuk mengaplikasikan menggunakan teknologi. Nah, hologram atau holografis itu agak ya memang berbeda ya. Kalau hologram itu memang apa ya? Mungkin contohnya seperti ini. Jadi itu sinar ya, sinar yang ada yang seperti diamond juga. Tapi yang saya lakukan sebenarnya lebih kepada holografis. Jadi image yang terbentuk oleh apa namanya holographic screen. Nanti akan saya jelaskan. Kita melihat sekarang ini kecenderungan telepresensi seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini. Kemudian kalau telepresensi holografis atau holographic telepresence ini adalah manusianya hadir dalam wujud holografis, ya. Ini semua kalau gambar yang kiri ini adalah holografis atau hologram, tapi bukan hologram ya sebenarnya holografis. Kemudian ini holografis dan yang sangat terkenal ini Pak Jokowi sudah menggunakan image holografis untuk kampanye, ya. Nah, kalau teleholographic reality ini pertunjukan realitas teleholografis itu saya mencampurkan dunia nyata dan maya. Nah, ini sekarang masuk ke dalam pengalaman saya sebagai kreator ya, merespon dunia masa kini yang orang ini sebenarnya saya ini hadir apa absen sih ketika sekarang ini ngomong ya hadir tapi absen, ada tapi tidak ada. Itu saya respon ya. Kemudian saya menciptakan karya pertunjukan realitas teleholografis. Nah, ini yang merah ini di panggung, ini real dancers, yang putih ini ada di New York. Mereka melakukan kolaborasi. Nah, ini saat-saat ketika saya mengeksplor ya, ini tahun mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu. Ini yang di tengah itu sebenarnya holografis image. Itu di Jepang dia. Namanya Jurio ya. Dia saya telepon, "Kamu tolong dong ikut latihan," gitu. Dia sangat semangat sekali. Yang kiri yang main musik dan yang kanan ini real. Jadi ini percobaan dulu pakai screen-nya saya menggunakan pernah pakai plastik, akhirnya pakai kaca ya, akrilik ya, yang itu tadi akrilik. Nah, ini image di dalam karya saya yang menggunakan teknologi telepresence holographic ya. Jadi sebenarnya ini sudah 6 tahun yang lalu. Ini saat mencoba-coba ya bagaimana menggunakan kaca, bagaimana menggunakan akrilik dan sebagainya. Jadi itu secara praktis sebenarnya image holografik itu bisa muncul ketika kita menaruh screen ya, misalnya kaca gitulah yang gampang ya, kaca itu dalam posisi 45 derajat kemiringan. Lalu kalau kita taruh benda atau objek di bawah ruang screen itu, maka akan muncul objek ya holographic image, seolah-olah dia hadir gitu. Nah, ini Ki Slamet Gundono yang sudah meninggal beberapa tahun sebelum saya pentas karya ini. Nah, saya mohon untuk ditayangkan ke karya yang video yang ketiga. Saya sambil ngomong. Aku ingin sesuatu yang bisa ku percaya dengan tubuhku.
Ini yang tadi ini karena teknologi kamera yang merekam pertunjukan saat itu kurang bagus, hasilnya jadi pecah-pecah. Jadi yang kiri itu ada di Taipei, yang di kanan itu ada di panggung. Jadi saya mencoba menggabungkan dunia nyata dan maya dalam satu ruang teleholographic reality. Nah, yang ini adalah yang putih itu ada di New York, kemudian yang kelihatan melayang itu ada di panggung gitu, itu real. Tetapi sebenarnya dia itu berada di, kalau diamati itu, yang berada di bawah itu sebenarnya yang real. Kemudian karena ada refleksi, dia seperti melayang. Nah, ini sebenarnya trik-trik semacam ini sudah dilakukan sejak abad 16 ya, namanya paper siapa gitu, tetapi akhirnya teknologinya dinamakan paper ghost. Jadi pada abad 16 itu sudah ada trik-trik untuk opera gitu ya, atau untuk rumah hantu. Jadi itu permainan apa? Permainan kaca, refleksi. Dia mendadak muncul seperti hantu atau orang bisa terbang dan sebagainya. Itu sejak abad 16 yang kemudian dikembangkan terus-menerus di dalam opera, dan akhirnya awal abad 21 ini Muson Company ya mengembangkan itu, dan muncul teknologi baru yang disebut telepresensi holografis yang digunakan kebanyakan untuk dunia bisnis. Nah, ini saya gunakan untuk dunia seni. Dan saya mencoba untuk tanya-tanya teman-teman di Prancis, di Jepang, di New York. Belum ada yang melakukan seperti saya lakukan, mungkin kerumitan dan sebagainya. Sehingga mungkin pendekatan semacam ini masih tergolong baru dan bisa dikembangkan oleh teman-teman generasi muda yang lebih canggih daripada saya. Oke, saya kira ini cukup. Saya akan lanjutkan masuk PowerPoint lagi. Saya masuk lagi di PowerPoint. Tampaknya memang sudah cukup ya yang saya sampaikan. Terima kasih, tetapi sekali lagi saya ingin memberikan catatan bahwa saya sangat setuju dengan Dr. Yudi tadi bahwa kita sebagai pelaku seni pertunjukan saat ini memang mau tidak mau ini harus ya, mungkin harus ya. Kalau mau bagus ya, kalau seadanya ya boleh, tapi kalau mau bagus, mau perfect, kita perlu kolaborasi dengan ahli-ahli digital. Seperti ketika saya menciptakan pertunjukan realitas teleholografis, saya itu didampingi oleh ahli internet, ahli hologram atau holografis juga. Bahkan saya misalnya mendadak bandwidth-nya turun, ngedrop, itu kemudian karena ada ahlinya, dia langsung tahu, Pak Miroto ini ternyata ada trouble ini, kabel optik dari Singapura ke Hong Kong ada masalah gitu. Jadi sebaiknya rehearsal di stop aja gitu. Jadi saya tidak nunggu-nunggu, wah ini apa ini ya, seperti kalau kita ini di rumah listriknya mati atau konslet bidang apa gitu, atau waktu kami pentas di Bandung misalnya, itu mendadak itu mati komputernya itu.
Loh, biasanya enggak itu kok mati terus. Terus ahli komputernya bilang, Pak Miroto ini terlalu lama rehearsalnya. Dari pagi sampai sore sampai jam 5 itu. Jadi ini harus istirahat dulu. Berarti teknologi juga seperti manusia, nggak bisa dipaksakan. Misalnya, oh ini komputernya fine-fine aja kok, udah paksakan kerja terus. Dia bisa mati sendiri protes kan. Nah dia hanya butuh istirahat. Makanya kita perlu didampingi atau mengerti betul tentang sebenarnya karakter dari kamera itu bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Juga misalnya komputer itu harus berapa jam bekerja dan kemudian kasih waktu istirahat. Ketika saya makan siang misalnya gitu, komputernya saya matiin misalnya gitu. Artinya dia juga biar dia fresh gitu kan. Jadi saya kira itu tadi Mas Yudi sudah menyampaikan itu dan saya sangat setuju dan dalam pengalaman saya pun seperti itu bahwa kita memang perlu mengembangkan dunia pertemanan kita sudah tidak lagi seperti dulu misalnya selalu siapa sindennya selalu berkaitan dengan yang fisik-fisik itu yang berkaitan dengan musik masih tetap, sinden masih tetap, tetapi elemen baru yang berkaitan dengan digital tidak bisa dihindari sekarang. Dan ini kalau kita mau bagus. Tetapi kalau, wah ini forumnya sederhana, ya oke lah, jangan lupa tentang apa itu frame ya, seperti tadi yang Bali itu bagus ya, cahayanya bagus, frame-nya bagus, itu menarik sekali. Saya kira itu yang saya bisa sharingkan. Sekali lagi saya bukan ahli teknologi, tetapi saya merespon teknologi masa kini untuk mengembangkan dunia seni pertunjukan. Nah gini ya, mestinya saya stop ya. Tadi cuman image-nya terima kasih terus. Jadi terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andes Martinus Miroto MFA atas paparannya. Sebelum dilanjutkan untuk pembicara ketiga, saya ingatkan lagi kepada para hadirin agar bisa mengisi pertanyaannya di Google Form yang telah disediakan oleh panitia di grup chat. Karena nanti setelah ini kita ada sesi tanya jawab dengan para narasumber kita.